Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Darafuna. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah Ekonomi Syariah dengan judul Perbandingan Sistem Ekonomi dalam Ciri Utama Ekonomi Syariah. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena sistem ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, investasi, maupun kesejahteraan sosial. Saat ini, terdapat berbagai macam sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara di dunia. Ada negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, ada yang menggunakan sistem ekonomi sosialis, dan ada pula yang menerapkan sistem ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah. Masing-masing sistem ekonomi memiliki prinsip, tujuan, kelebihan, dan kekurangannya sendiri. Sistem ekonomi kapitalis lebih menekankan kebebasan individu dan persaingan pasar, sedangkan sistem ekonomi sosialis lebih menekankan pemerataan ekonomi dan peran pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada ketentuan materi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan ajaran Islam. Di era modern saat ini, ekonomi syariah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, investasi syariah, hingga bisnis halal berbasis digital. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu meningkatkan pengembangan zaman dan menjadi salah satu solusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi, ragam sistem ekonomi dunia, prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam, serta prinsip dan ciri-ciri utama ekonomi syariah. Melalui materi ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana ekonomi syariah memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi, ragam sistem ekonomi dunia, prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam, dan prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambahkan wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, langsung saja ke faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara terdiri begitu saja, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda, sehingga sistem ekonomi yang diterapkan juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh ideologi negara, budaya, masyarakat, sumber daya alam, tingkat pendidikan, perkembangan teknologi, hingga peran pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi sangat penting karena menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, investasi, hingga pengelolaan sumber daya alam. Sistem ekonomi juga menentukan bagaimana suatu negara memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga kesejahteraan rakyatnya. Apabila suatu negara memiliki sistem ekonomi yang baik, maka kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih teratur dan stabil. Sebaliknya, apabila sistem ekonomi tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai masalah seperti pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, inflasi, hingga ketidakstabilan ekonomi. Karena itu, penting bagi suatu negara untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi agar mampu menciptakan sistem ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada ideologi negara. Ideologi merupakan salah satu faktor yang paling
mempengaruhi sistem ekonomi. Ideologi adalah pandangan hidup atau dasar pemikiran suatu negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap negara memiliki ideologi yang berbeda, sehingga sistem ekonomi yang diterapkan juga berbeda. Sebagai contoh, negara yang menganut paham liberal biasanya lebih dekat dengan sistem ekonomi kapitalis karena memberikan kebebasan besar kepada individu dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Dalam sistem tersebut, masyarakat bebas membuka usaha, menentukan harga barang, melakukan persaingan bisnis, serta memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah. Sebaliknya, negara yang menganut paham sosialisme lebih menekankan pemerataan ekonomi dan peran pemerintah yang kuat dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah memiliki kendali besar terhadap produksi, distribusi, serta penggunaan sumber daya agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata. Sementara itu, dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah, seluruh aktivitas ekonomi dijalankan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Karena itu, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi, tapi juga mencari keberkahan di ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan adanya riba, perjudian, penipuan, monopoli, korupsi maupun tindakan yang merugikan masyarakat. Ekonomi syariah sangat menekankan keadilan, keseimbangan, kejujuran, amanah, serta tanggung jawab sosial dalam seluruh aktivitas ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ideologi sangat mempengaruhi bagaimana suatu negara mengatur sistem ekonominya. Nah, yang kedua itu ada kondisi sosial dan budaya. Kondisi sosial dan budaya masyarakat juga sangat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Budaya masyarakat dapat mempengaruhi cara seorang bekerja, berdagang, menggunakan uang, hingga mengambil keputusan ekonomi. Masyarakat yang terbiasa hidup gotong royong biasanya lebih mudah menerima konsep kerja sama dengan pemerataan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat yang sangat individual cenderung lebih mendukung sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu. Sebagai contoh, masyarakat yang memiliki budaya tidak hidup hemat biasanya lebih mudah mengelola keuangan dibandingkan masyarakat yang memiliki budaya konsumtif dan suka membeli barang secara berlebihan. Dalam ekonomi syariah, budaya tolong-menolong, kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial sangat dianjurkan. Sebagai contoh, masyarakat diajarkan membantu tetangga yang kesulitan ekonomi, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, dan menjaga kejujuran dalam berdagang. Budaya positif seperti ini dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih harmonis, stabil, dan penuh keberkahan. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat juga sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi satu negara. Masyarakat yang memiliki pendidikan baik biasa lebih mudah menerima perkembangan teknologi dan mampu bersaing dalam dunia usaha maupun dunia kerja. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat sistem ekonomi suatu negara. Nah, selanjutnya itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi sistem ekonomi. Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah biasanya memiliki peluang ekonomi yang lebih besar dibandingkan negara yang memiliki sumber daya alam terbatas. Sebagai contoh, negara yang kaya minyak bumi dapat mengembangkan sektor energi sebagai sumber pendapatan utama negara. Negara yang memiliki lahan pertanian luas biasanya lebih berkembang di sektor pertanian dan perkebunan. Begitu pula negara yang memiliki hasil laut melimpah dapat mengembangkan sektor pertanian dan perdagangan hasil lautnya. Pengelolaan sumber daya alam sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Apabila sumber daya alam dikelola dengan baik, maka dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membantu pembangunan negara. Namun, apabila dikelola secara tidak bertanggung jawab, sumber daya alam justru dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Dalam ekonomi syariah, sumber daya alam harus digunakan secara adil dan tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Islam mengajarkan bahwa manusia merupakan khalifah di bumi sehingga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Sebagai contoh, perusahaan tidak boleh membuang limbah sembarangan ke
sungai karena dapat merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat sekitar. Selain itu, penggunaan hutan, tambang, dan sumber daya lainnya juga harus memperhatikan kelestarian alam agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Di era modern saat ini, hampir seluruh kegiatan ekonomi memanfaatkan teknologi digital. Masyarakat dapat melakukan jual beli melalui marketplace online, menggunakan mobil banking, melakukan investasi digital, hingga bekerja secara online dari rumah. Kemajuan teknologi membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Sebagai contoh, seorang pedagang kecil kini dapat menjual produknya ke berbagai daerah melalui media sosial dan marketplace tanpa harus memiliki toko besar. Teknologi juga membantu masyarakat memperoleh informasi dengan lebih mudah sehingga peluang usaha semakin berkembang. Selain itu, perkembangan teknologi membuka banyak jenis pekerjaan baru seperti content creator, digital marketing, desain grafik, editor video, programming, hingga penjualan online. Namun, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru seperti penipuan online, investasi ilegal, penyalahgunaan pribadi, dan persaingan bisnis yang semakin ketat. Karena itu, masyarakat harus mampu menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam ekonomi syariah, menggunakan teknologi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi pembayaran zakat digital, mobil banking syariah, dan marketplace produk halal merupakan bentuk perkembangan teknologi yang membantu masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi sesuai syariat Islam. Selanjutnya itu ada peran pemerintah. Pemerintah memiliki pengaruh besar dalam menentukan sistem ekonomi suatu negara. Ada negara yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, tapi juga negara yang sebagai besar kegiatan ekonominya diatur pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi, mengendalikan inflasi, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, memberikan subsidi pendidikan dan kesehatan, serta mendukung perkembangan usaha kecil dan UMKM. Dalam ekonomi syariah, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah harus mengawasi praktik riba, penipuan, monopoli, dan investasi ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengelola zakat, wakaf, dan bantuan sosial agar dapat disalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Apabila pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka kehidupan ekonomi masyarakat dapat menjadi lebih stabil dan sejahtera. Nah, yang selanjutnya itu ada agama dan kepercayaan. Agama juga mempengaruhi sistem ekonomi masyarakat. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi, tetapi juga menciptakan keberkahan dari ridha Allah. Karena itu, ekonomi Islam mengajarkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilakukan secara halal, jujur, amanah, dan tidak merugikan orang lain. Islam melarang kita menjudi, menipu, korupsi, monopoli, dan tindakan yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, berdagang secara jujur, membantu sesama, dan menggunakan harta untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebagai contoh, seorang pedagang muslim tidak boleh menipu pembeli demi memperoleh keuntungan lebih besar. Begitu pula seorang pengusaha harus memperhatikan kesejahteraan pekerjaan yang tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi. Agama juga mengajarkan pentingnya zakat, sedekah, infak, dan wakaf sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa manusia tidak boleh hidup berlebihan dan boros dalam menggunakan harta. Hal tersebut menunjukkan bahwa agama memiliki pengaruh besar terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke materi ragam sistem ekonomi dunia. Di dunia, terdapat berbagai macam sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat.
Setiap sistem ekonomi memiliki prinsip, tujuan, ciri, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Perbedaan sistem ekonomi tersebut dipengaruhi oleh ideologi, budaya, sejarah, dan kondisi sosial masyarakat di setiap negaranya. Secara umum, terdapat beberapa sistem ekonomi yang paling dikenal di dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Nah, sistem yang pertama itu ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, masyarakat bebas memiliki usaha, menentukan harga barang, melakukan persaingan bisnis, dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pemerintah hanya sedikit ikut campur dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sistem kapitalis sangat menekankan kebebasan individu, persaingan pasar. Menurut sistem ini, persaingan bebas dapat meningkatkan kualitas produk dan mendorong perkembangan ekonomi. Ciri-ciri utama sistem ekonomi kapitalis yaitu ada hak milik pribadi diakui, kebebasan individu sangat tinggi, persaingan bebas, keuntungan menjadi tujuan utama, dan peran pemerintah terbatas. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis mendorong kreativitas dan inovasi, persaingan membuat kualitas produk meningkat, masyarakat bebas memiliki pekerjaan dan usaha, perkembangan teknologi biasanya lebih cepat. Namun, sistem ekonomi kapitalis juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan sistem ekonomi kapitalis yaitu ada menimbulkan kesenjangan sosial. Orang kaya semakin kaya sedangkan orang miskin semakin tinggal. Persaingan bisnis terkadang tidak sehat, dapat menimbulkan monopoli, dan masyarakat lebih berorientasi pada keuntungan pribadi. Sebagai contoh, perusahaan besar kadang mampu menguasai pasar sehingga usaha kecil sulit bersaing. Selain itu, dalam sistem kapitalis sering terjadi persaingan yang telah ketat sehingga dapat merugikan pihak tertentu. Contohnya, negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis adalah Amerika Serikat dan berbagai negara Eropa Barat. Nah, yang kedua itu ada sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi sosial merupakan sistem ekonomi yang sebagian besar kegiatan ekonomi yang diatur oleh pemerintah. Dalam sistem ini, negara memiliki peran sangat besar dalam mengatur produksi, distribusi, dan harga barang. Tujuan utama sistem ekonomi sosial adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dalam sistem ini, sumber daya penting biasanya dikurangi oleh negara agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ciri umum sistem ekonomi sosial adalah sumber daya dikuasai negara, pemerataan mengatur kegiatan ekonomi, pengertian bersama lebih diutamakan, kesenjangan sosial ditekankan, dan peran pemerintah sangat dominan. Kelebihan sistem ekonomi sosial, pemerataan ekonomi lebih baik, kebutuhan dasar masyarakat lebih terjamin, kesenjangan sosial lebih kecil, pemerintah lebih mudah mengontrol harga barang. Namun, sistem ekonomi sosial juga memiliki kelemahan. Kekurangan sistem ekonomi sosial adalah kreativitas masyarakat kurang berkembang, kebebasan individu terbatas, masyarakat kurang termotivasi bersaing, dan pemerintah terlalu dominan dalam kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, masyarakat terkadang sulit mengembangkan usaha sendiri karena terlalu banyak aturan dari pemerintah. Selain itu, apabila pemerintah tidak mampu mengelola ekonomi dengan baik, maka kegiatan ekonomi dapat berjalan lambat. Contoh negara yang pernah menerapkan sistem ekonomi sosial adalah Uni Soviet dan beberapa negara konsumis lainnya. Meskipun demikian, saat ini banyak negara mulai menggabungkan beberapa sistem ekonomi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dan yang ketiga itu ada sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam. Seluruh kegiatan ekonomi harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam tidak hanya mengajar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan keadilan, kesejahteraan moral, dan tanggung jawab sosial.
Ciri-ciri utama ekonomi Islam adalah berdasarkan syariat Islam, melarang riba dan penipuan, mengutamakan keadilan, menekankan keseimbangan dunia dan akhirat, mendorong kepedulian sosial. Ekonomi syariah dianggap mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi karena tidak banyak mengutamakan keuntungan pribadi tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islamis. Nah, prinsip ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang memberikan beberapa kebebasan penuh kepada individu dalam menjalankan kegiatan dalam sistem ini. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki usaha, mencari keuntungan, menentukan harga barang, serta melakukan persaingan secara bebas di pasar. Sistem ekonomi kapitalis berkembang karena adanya pemikiran bahwa kebebasan individu akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip utama ekonomi kapitalis adalah kebebasan individu dan hak milik pribadi. Masyarakat bebas menentukan pekerjaan, usaha, serta cara memperoleh keuntungan tanpa banyak campur tangan pemerintah. Pemerintah biasanya hanya berperan sebagai pengawas agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Nah, dalam sistem kapitalis, keuntungan menjadi tujuan utama kegiatan ekonomi. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka dianggap semakin berhasil suatu usaha tersebut. Karena itu, persaingan menjadi bagaimana penting dalam sistem ekonomi kapitalis. Persaingan dianggap mampu mendorong kreativitas, inovasi, dan peningkatan kualitas produk sehingga masyarakat memperoleh banyak pilihan dan barang dan jasa. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan teknologi saling berlomba menciptakan produk terbaru agar diminati masyarakat. Persaingan tersebut membuat perkembangan teknologi menjadi semakin cepat. Selain itu, perusahaan makanan, pakaian, kendaraan, hingga bisnis digital juga berlomba memberikan pelayanan terbaik demi menarik konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem ekonomi kapitalis dapat dilihat dari banyaknya perusahaan swasta yang bersaing menjual produk kepada masyarakat. Misalnya pusat perbelanjaan, toko online, perusahaan transportasi online, hingga industri hiburan yang saling bersaing menarik perhatian konsumen melalui promo dan kualitas pelayanannya. Selain itu, masyarakat juga bebas membuka usaha sesuai kemampuan dan modal yang dimiliki. Contohnya membuka usaha makanan, bisnis online, jasa desain grafis, jasa fotografi, hingga usaha rumah lainnya tanpa campur tangan pemerintah yang terlalu besar. Sistem ekonomi kapitalis juga memberi kesempatan pada masyarakat untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Semakin rajin dan kreatif seorang bekerja, maka peluang memperoleh keuntungan juga semakin besar. Hal tersebut membuat banyak masyarakat termotivasi untuk bekerja keras dan mengembangkan usahanya. Nah, sistem ekonomi kapitalis juga memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Semakin rajin dan kreatif seorang bekerja, maka peluang memperoleh keuntungan juga semakin besar. Hal tersebut membuat banyak masyarakat termotivasi untuk bekerja keras dan mengembangkan usahanya. Namun demikian, sistem ekonomi kapitalis juga memiliki beberapa kelemahan. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, sistem ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Sebagai contoh, perusahaan besar yang memiliki modal kuat dan menguasai pasar sehingga usaha kecil menjadi sulit berkembang. Akibatnya, kekayaan hanya berada di kelompok tertentu saja, sedangkan masyarakat kecil semakin tinggal hanya hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan masyarakat. Selain itu, persaingan bebas terkadang menyebabkan munculnya monopoli. Monopoli adalah kondisi ketika suatu perusahaan menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga sesuka hati. Hal tersebut tentu dapat merugikan masyarakat karena harga barang menjadi mahal dan pilihan konsumen menjadi terbatas. Dalam sistem kapitalis juga sering muncul sikap individualisme, yaitu lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Akibatnya, rasa kepedulian manusia dapat berkurang karena masyarakat terlalu fokus mencari keuntungan pribadi.
Sebagai contoh, ada perusahaan yang hanya fokus memperoleh keuntungan sebesar tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja ataupun dapat di lingkungan. Misalnya, memberi upah rendah kepada pekerja atau membuang limbah sembarangan demi mengurangi biaya produksi. Selain itu, sistem kapitalis juga dapat memunculkan gaya hidup konsumtif dalam masyarakat. Banyak perusahaan melakukan promosi besar-besaran agar masyarakat membeli barang sebanyak mungkin, walaupun sebenarnya barang tersebut belum tentu dibutuhkan. Dalam kehidupan modern saat ini, sistem kapitalis berkembang sangat pesat melalui teknologi digital. Banyak perusahaan besar memanfaatkan internet, media sosial, dan marketplace untuk memperluas pasar mereka hingga ke seluruh dunia. Perdagangan internasional juga berkembang pesat dalam sistem kapitalis. Negara-negara saling bersaing menghasilkan produk terbaik agar mampu menguasai pasar dunia. Hal tersebut membuat pertumbuhan ekonomi global menjadi semakin cepat. Walaupun memiliki berbagai kelemahan, sistem ekonomi kapitalis tetap hanya banyak digunakan oleh negara-negara maju karena dianggap mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan perkembangan teknologi secara cepat. Contoh negara yang dikenal menerapkan sistem ekonomi kapitalis adalah Amerika Serikat dan berbagai negara Eropa Barat. Negara-negara tersebut memiliki banyak perusahaan besar yang berkembang melalui persaingan bebas dalam pasarnya. Selanjutnya itu ada prinsip ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang sebagai besar kegiatannya ekonomi yang diatur oleh pemerintah. Dalam sistem ini, negara memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Prinsip utama ekonomi sosialis adalah pemerataan ekonomi dan kepentingan bersama. Sistem ini bertujuan mengurangi kesenjangan sosial agar seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara merata. Dalam sistem ekonomi sosialis, sumber daya penting seperti tanah, pabrik, listrik, air, dan transportasi bisa dikuasai oleh negara. Pemerintah menentukan apa yang diproduksi, seberapa jumlah produksi, dan bagaimana distribusinya kepada masyarakat. Pemerintah juga mengatur harga barang dan jasa agar dapat terjangkau oleh masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan pokok masyarakat diharapkan dapat terpenuhi dengan baik dan tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem ekonomi sosial dapat dilihat dari besarnya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, pemerintah menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi dengan biaya murah bahkan gratis bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga membuka banyak lapangan pekerja melalui perusahaan milik negara agar tidak pengangguran dapat dikurangi. Pemerintah berusaha memastikan seluruh masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Kelebihan sistem ekonomi sosialis adalah pemerataan ekonomi yang lebih terjangkau. Kesenjangan antara masyarakat kaya miskin relatif lebih kecil dibandingkan sistem kapitalis. Selain itu, kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan biasanya lebih terjamin karena pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam sistem sosial, masyarakat juga tidak terlalu khawatir terhadap persaingan bebas yang berlebihan karena sebagai besar kegiatan ekonomi diatur pemerintah. Hal tersebut membuat harga barang lebih stabil dan kebutuhan pokok masyarakat lebih mudah diperoleh. Namun, sistem ekonomi sosial juga memiliki beberapa kelemahan. Karena pemerintah terlalu dominan, masyarakat menjadi kurang bebas dalam menjalankan usaha dan mengembangkan kreativitasnya. Sebagai contoh, seorang yang ingin membuka usaha terkadang harus mengikuti banyak aturan pemerintah, sehingga usaha menjadi lebih lambat dan sulit berkembang. Selain itu, kurangnya persaingan menyebabkan inovasi dan perkembangan teknologi menjadi lebih lambat dibandingkan sistem kapitalis karena
Masyarakat tidak bebas bersaing, motivasi untuk menciptakan produk baru juga menjadi lebih rendah. Masyarakat juga terkadang menjadi terlalu bergantung kepada pemerintah, sehingga semangat bekerja keras berinovasi menjadi berkurang. Akibatnya, produktivitas ekonomi dapat menurun. Dalam beberapa kasus, sistem ekonomi sosial juga dapat menyebabkan birokrasi yang terlalu panjang karena hampir seluruh kegiatan ekonomi harus melalui pengawasan pemerintah. Selain itu, apabila pemerintah tidak mampu mengelola ekonomi dengan baik, maka dapat terjadi kelangkaan barang, pelayanan yang buruk, ataupun penurunan kualitas produk. Walaupun demikian, sistem ekonomi sosial tetap memiliki tujuan yang baik, yaitu menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Contoh negara yang pernah menerapkan sistem ekonomi sosial adalah Uni Soviet. Saat ini beberapa negara seperti Korea Utara masih memiliki ciri ekonomi sosial yang kuat dengan peran pemerintah yang sangat dominan dalam kegiatan ekonomi. Dalam perkembangan modern, beberapa negara juga menerapkan sistem campuran, yaitu menggabungkan unsur kapitalis sosial agar memperoleh keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan dunia, tapi juga mencari kebebasan dari ridha Allah. Karena itu, seluruh aktivitas ekonomi harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam memiliki prinsip yang berbeda dengan sistem kapasitas maupun sosialisasi. Ekonomi Islam menggabungkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial. Islam memperbolehkan seorang memiliki harta, membuka usaha, dan memperoleh keuntungan, tapi seluruh kegiatan ekonomi harus dilakukan secara halal, jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip utama ekonomi Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia harus sesuai dengan perintah Allah. Karena itu, kegiatan ekonomi juga dianggap sebagai bagian dari ibadah. Seorang muslim tidak hanya bekerja untuk memperoleh uang, tapi juga untuk mencari pahala dan keberkahan hidup. Dalam ekonomi Islam, manusia diajarkan bahwa seluruh harta yang dimiliki pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT. Karena itu, manusia harus menggunakan harta tersebut dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Harta tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang merugikan oleh orang lain ataupun melanggar aturan agama. Setelah itu, ekonomi Islam sangat menekankan keadilan dalam seluruh kegiatan ekonomi. Tidak boleh ada penipuan, eksploitasi, monopoli, ataupun tindakan yang merugikan masyarakat. Seluruh pihak harus memperoleh banyak secara adil dan tidak boleh dizalimi. Sebagai contoh, seorang pedagang tidak boleh mengurangi timbangan ataupun menjual barang secara tanpa menjelaskan kepada pembeli. Dalam Islam, kejujuran dalam berdagang sangat penting karena dapat menciptakan kepercayaan dan hubungan yang baik antara masyarakat. Ekonomi Islam juga mengajarkan bahwa keuntungan tidak boleh diperoleh melalui cara yang haram. Karena itu, Islam melarang riba ataupun bunga karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan memberikan salah satu pihak. Sebagai gantinya, ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil yang lebih adil dan transparan. Contohnya adalah akad mudharabah yang masyarakat dan pembiayaan usaha. Dalam sistem tersebut, keuntungan dan risiko dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan hingga tidak ada pihak yang merugikan. Selain melarang riba, ekonomi Islam juga melarang perjudian, penipuan, korupsi, suap, dan spekulasi berlebihan karena dapat merugikan masyarakat serta menciptakan
Stabilan ekonomi. Ekonomi Islam sangat menekankan pentingnya kepedulian sosial melalui zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Tujuannya agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Sebagai contoh, masyarakat yang memiliki kelebihan harta dianjurkan membantu masyarakat kurang mampu melalui zakat dan sedekah. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik. Ekonomi Islam juga mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Seorang boleh mencari keuntungan tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan orang lain. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak boleh hanya menggunakan keuntungan diri sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ekonomi Islam dapat dilihat dari berbagai aktivitas sederhana, misalnya perdagangan yang jujur, pekerjaan yang amanah, pengusaha yang memperhatikan kesejahteraan pekerja, hingga masyarakat yang saling membantu ketika adanya mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, ekonomi Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Perusahaan tidak boleh merusak lingkungan hanya demi memperoleh keuntungan besar. Sebagai contoh, pabrik tidak boleh membuang limbah sembarangan karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan merusak alam. Dalam kehidupan modern saat ini, ekonomi Islam berkembang sangat pesat. Banyak masyarakat mulai menggunakan bank syariah, investasi syariah, asuransi syariah, daya syariah hingga bisnis halal dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi juga membantu ekonomi syariah berkembang lebih luas. Saat ini masyarakat dapat melakukan pembayaran zakat secara digital menggunakan mobil banking syariah, investasi melalui aplikasi syariah, hingga penjualan produk halal melalui marketplace online. Bisnis halal juga semakin berkembang di berbagai bidang seperti makanan halal, kosmetik halal, fashion muslim, wisata halal, hingga produk digital berbasis syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meningkatkan nilai-nilai syariah. Selain itu, generasi muda juga memiliki peran penting dalam berkembang ekonomi syariah. Anak muda dapat membangun usaha halal menggunakan teknologi secara positif serta memperhatikan ekonomi syariah melalui media sosial dan bisnis digital. Ekonomi Islam juga bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan banyaknya harta, tetapi juga ketenangan hati, keamanan, kesehatan, pendidikan, dan hubungan sosial yang baik. Karena itu, ekonomi Islam hanya memberorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga memperhatikan moral, etika, tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya ada prinsip dan ciri-ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip dan ciri utama yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama itu ada berlandaskan tauhid. Prinsip utama di ekonomi syariah adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia harus sesuai dengan perintah Allah SWT. Karena itu, kegiatan ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Seorang muslim tidak hanya memikirkan keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan hidup dan tanggung jawab di akhirat. Oleh sebab itu, seluruh kegiatan ekonomi harus dilakukan secara halal, jujur, dan sesuai syariat Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip tauhid dapat dinilai dari sikap seorang yang bekerja dengan sesungguh-sungguh, tidak menipu, serta menggunakan penghasilan utama hal-hal yang baik dan bermanfaat. Yang kedua ada menjunjung keadilan. Ekonomi syariah sangat menekankan keadilan dalam seluruh kegiatan ekonomi. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan ataupun dizalimi. Seluruh
pihak harus memperoleh banyak secara layak. Sebagai contoh, pekerja harus memperoleh upah yang layak dan pedagang tidak boleh menipu pembeli. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan pekerja dan tidak memberikan beban kerja berlebihan. Keadilan tidak juga diterapkan dalam transaksi jual beli. Penjual harus menjelaskan kondisi barang secara jujur agar pembeli tidak merasa dirugikan. Yang ketiga itu adalah menghindari riba. Ekonomi syariah melarang bunga atau riba karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dalam memberikan salah satu pihak. Dalam Islam, keuntungan tidak boleh diperoleh melalui cara yang merugikan orang lain. Sebagai contohnya, ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil agar keuntungan dan resiko dapat dibagi secara adil. Sistem tersebut membuat hubungan ekonomi menjadi lebih sehat dan transparan. Contohnya adalah pembiayaan usaha melalui akad mudharabah dan musyarakah di bank syariah. Yang keempat itu ada menekankan kejujuran dan amanah. Seluruh pelaku ekonomi harus bersikap jujur dan bertanggung jawab. Kejujuran merupakan salah satu nilai utama dalam ekonomi syariah karena dapat menciptakan kepercayaan dalam masyarakat. Sebagai contoh, penjual harus menjelaskan kondisi barang dengan jujur dan tidak memberikan informasi palsu kepada pembeli. Selain itu, pekerjaan juga harus menjalankan tugas dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Dalam kehidupan modern saat ini, kejujuran juga penting dalam bisnis online. Penjualan tidak boleh menggunakan foto palsu ataupun memberikan ulasan bohong dan menarik konsumen. Yang kelima itu ada memiliki tanggung jawab sosial. Ekonomi syariah mengajarkan kepedulian terhadap masyarakat melalui zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Tujuannya adalah membantu masyarakat kurang mampu dan menciptakan kesejahteraan bersama. Sebagai contoh, seorang pengusaha sukses dapat membantu masyarakat dengan membuka lapangan bekerja ataupun memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak kurang mampu. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan membantu korban bencana alam, pembangunan fasilitas umum, serta kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang keenam itu ada menjaga keseimbangan. Ekonomi syariah menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, antara kepentingan individu, masyarakat, serta antara manusia dan lingkungan. Sebagai contoh, perusahaan tidak boleh merusak lingkungan hanya demi memperoleh keuntungan besar. Penggunaan sumber daya alam yang harus dilakukan secara bijaksana agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Islam juga mengajarkan pola hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam penggunaan harta ataupun sumber daya. Dan yang ketujuh itu adalah mengutamakan kesejahteraan bersama. Tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu, ekonomi syariah tidak hanya mengajar keuntungan materi, tetapi juga ketenangan hidup, keadilan sosial, dan keberkahan. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi syariah dapat diterapkan melalui sikap jujur dalam berdagang, bekerja dengan amanah, membantu sesama menggunakan produk halal, dan menghindari kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya teori, tapi dapat diterapkan dalam kehidupan modern dan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, harmonis, dan penuh keberkahan. Tantangan ekonomi syariah di era modern. Meskipun ekonomi syariah berkembang sangat pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi di era modern saat ini. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan gaya hidup masyarakat membawa dampak besar terhadap sistem ekonomi, termasuk ekonomi syariah. Salah satu tantangan terbesar adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip ekonomi syariah. Banyak masyarakat yang masih menganggap ekonomi syariah hanya berkaitan dengan bank syariah saja. Padahal ruang lingkup ekonomi syariah sangat luas dan mencakup seluruh aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara sistem bunga pada bank konvensional dan dengan sistem bagi hasil pada bank syariah. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya
transaksi halal, investasi syariah, serta larangan riba dalam Islam. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan berbagai masyarakat masih menggunakan sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena dianggap lebih mudah dan lebih praktis. Setelah itu, sebagai masyarakat juga masih berpikir bahwa ekonomi syariah hanya cocok diterapkan oleh umat Islam saja, padahal pada kenyataannya prinsip ekonomi syariah seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa memandang agama maupun latar belakangnya. Tantangan berikutnya adalah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Saat ini hampir seluruh aktivitas ekonomi dilakukan secara online melalui internet dan media sosial. Perkembangan teknologi memang memberikan banyak manfaat karena memudahkan masyarakat melakukan transaksi, membuka usaha, hingga melakukan investasi secara digital. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa berbagai risiko dan tantangan baru. Sebagai contoh, saat ini banyak terjadi penipuan online, investasi ilegal, pinjaman online berbunga tinggi, hingga penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Banyak masyarakat tergiur investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memahami risiko dan kejelasan sistem usahanya. Padahal dalam ekonomi syariah, investasi harus dilakukan secara jelas, jujur, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan maupun spekulasi berlebihan. Selain itu, saat ini media sosial sering digunakan untuk promosi usaha secara berlebihan, bahkan terkadang mengandung unsur penipuan demi menarik perhatian konsumen. Hal tersebut terus bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang mengajarkan kejujuran dan amanah dalam setiap aktivitas ekonomi. Tantangan ekonomi syariah juga muncul dari persaingan bisnis global yang semakin ketat. Perusahaan-perusahaan besar dari berbagai negara saling bersaing menguasai pasar dunia melalui teknologi, promosi, dan inovasi produk. Hal tersebut membuat pelaku usaha berbasis syariah harus mampu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar tetap mampu bersaing di era modern. Sebagai contoh, produk halal tidak hanya harus sesuai dengan syariat Islam, tapi juga harus memiliki kualitas yang baik, harga yang bersaing, kemasan menarik, serta pelayanan yang memuaskan konsumen. Saat ini persaingan usaha tidak hanya terjadi di pasar tradisional, tetapi juga melalui marketplace digital dan media sosial. Pelaku usaha harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Selain itu, produksi halal harus di Indonesia juga harus mampu bersaing dengan produk luar negeri yang masuk melalui perdagangan internasional. Karena itu, pelaku usaha syariah perlu meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar global. Tantangan lainnya adalah gaya hidup masyarakat modern yang semakin konsumtif. Saat ini, banyak masyarakat membeli barang bukan karena kebutuhan, tetapi karena mengikuti tren dan gaya hidup. Media sosial juga sering mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang secara berlebihan demi mendapatkan pengakuan sosial. Sebagai contoh, banyak orang yang membeli barang mewah hanya untuk mengikuti tren ataupun menunjukkan status sosial di media sosial, padahal barang tersebut belum tentu benar-benar dibutuhkan. Padahal dalam ekonomi syariah, Islam mengajarkan hidup sederhana, tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Islam melarang perilaku boros ataupun israf karena dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa harta sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak hanya dihabiskan demi kesenangan sesaat. Selain itu, tantangan ekonomi syariah juga berkaitan dengan rendahnya kepedulian sosial sebagai masyarakat. Masih banyak masyarakat yang lebih mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan kesejahteraan bersama. Padahal ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya zakat, sedekah, infak, dan wakaf untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Apabila kepedulian sosial masyarakat meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga akan menjadi lebih baik dan kesenjangan sosial dapat dikurangi. Sebagai contoh, masyarakat yang memiliki usaha besar dapat membantu masyarakat sekitar dengan membuka lapangan bekerja ataupun memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Selain itu, pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan melalui wakaf juga merupakan bentuk kepedulian sosial yang sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Di sisi lain, perkembangan ekonomi syariah juga menghadapi tantangan dalam bidang pendidikan dan sumber daya manusia. Masih diperlukan lebih banyak tenaga ahli yang memahami ekonomi syariah secara mendalam agar sistem ekonomi syariah dapat berkembang lebih baik di masa depan. Karena itu, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah. Pendidikan ekonomi syariah sangat penting agar masyarakat mampu memahami cara bertransaksi dan
syariah Islam serta mampu membedakan antara kegiatan ekonomi halal dan dilarang dalam Islam. Setelah itu, lembaga pendidikan juga dapat membentuk menciptakan generasi muda yang kreatif, inovasi, dan mampu mengembangkan usaha berbasis syariah di era digital. Mahasiswa sebagai generasi muda juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di era modern. Generasi muda dapat membantu mengembangkan ekonomi syariah melalui bisnis halal, inovasi digital berbasis syariah, penggunaan media sosial secara positif, serta meningkatkan literasi ekonomi syariah. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah sebagai kesimpulan, sistem ekonomi merupakan suatu cara yang digunakan oleh negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sistem ekonomi sangat penting karena kegiatan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, kestabilan negara, serta keberlangsungan hidup sosial dan ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang beda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat, budaya, ideologi, sumber daya alam, perkembangan teknologi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi sangat beragam. Ideologi negara menjadi salah satu faktor utama karena setiap ideologi memiliki pandangan berbeda mengenai kepemilikan harta, kebebasan individu, dan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, budaya masyarakat juga mempengaruhi cara masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi. Masyarakat yang terbiasa hidup gotong royong biasanya lebih mudah menerima konsep kerjasama dan pemerataan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat yang lebih individual cenderung mendukung kebebasan ekonomi yang lebih luas. Sumber daya alam juga mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Yang memiliki sumber daya alam melimpah biasanya memiliki peluang lebih besar dalam mengembangkan ekonomiannya. Namun pengelolaan sumber daya tersebut harus dilakukan secara bijaksana agar tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi sistem ekonomi modern. Saat ini kegiatan ekonomi berkembang melalui teknologi digital seperti marketplace online, mobile banking, investasi digital, dan bisnis berbasis internet yang membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat dan lebih praktis. Di dunia terdapat berbagai macam sistem ekonomi, namun yang paling dikenal adalah sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosial, dan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Kegiatan sistem tersebut memiliki prinsip dan tujuan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, masyarakat bebas memiliki usaha, penentuan harga, mencari keuntungan, dan melakukan persaingan di pasar. Sistem ekonomi kapitalis mampu mendorong kreativitas, inovasi, perkembangan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi yang cepat karena adanya persaingan bebas antara pelaku usaha. Namun demikian, sistem ekonomi kapitalis juga memiliki kelemahan apabila tidak dikendalikan dengan baik. Sistem ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Perusahaan besar yang memiliki modal kuat dapat menguasai pasar sehingga usaha kecil menjadi sulit berkembang. Selain itu, sistem kapitalis juga dapat menimbulkan monopoli, eksploitasi tenaga kerja, dan persaingan yang tidak sehat apabila banyak berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sistem ekonomi sosial merupakan sistem ekonomi yang sebagian besar kegiatan ekonomi yang diatur oleh pemerintah. Tujuan utama sistem ini adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengatur produksi, distribusi, harga barang, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Sistem ekonomi sosial memiliki kelebihan karena mampu memberikan pemerataan kesejahteraan yang lebih baik serta menjamin kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Namun sistem ini juga memiliki kelemahan karena kebebasan individu menjadi terbatas dan masyarakat kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas serta inovasi dalam kegiatan ekonomi. Kurangnya persaingan juga dapat menyebabkan perkembangan ekonomi menjadi lebih lambat. Berbeda dengan kedua sistem tersebut, ekonomi Islam atau ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang menggabungkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, tapi juga memperhatikan nilai moral, etika, keadilan,
keseimbangan dan keberkahan hidup dalam ekonomi Islam. Seluruh kegiatan ekonomi harus dilakukan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Prinsip utama ekonomi Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk kegiatan ekonomi yang harus dilakukan sesuai dengan perintah Allah. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai aktivitas dunia, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial dan keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Islam melarang segala bentuk kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat seperti riba, penipuan, perjudian, korupsi, monopoli, serta spekulasi berlebihan. Sebagai gantinya, ekonomi syariah menggunakan sistem yang lebih adil seperti sistem bagi hasil kerjasama, usaha, serta transaksi yang dilakukan secara transparan dan saling menguntungkan. Setelah itu, ekonomi syariah juga memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Karena itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah, infak, serta wakaf untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menciptakan pemertaan ekonomi. Dalam kehidupan modern saat ini, ekonomi syariah berkembang sangat pesat di berbagai bidang seperti perbankan syariah, investasi syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, perdagangan syariah, bisnis halal, hingga transaksi digital berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah juga memiliki prinsip dan syariah utama yang membedakan dari sistem ekonomi lainnya. Prinsip tersebut antara lain adalah tauhid, keadilan, kejujuran, amanah, keseimbangan, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Seluruh prinsip tersebut bertujuan menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih adil, harmonis, stabil, dan penuh keberkahan. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan ekonomi syariah dapat dilakukan melalui berbagai hal sederhana seperti berdagang secara jujur, bekerja amanah, membantu sama, menggunakan produk halal, menghindari penipuan, bayar zakat, sedekah, menjaga lingkungan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya teori, tapi juga terapan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, ekonomi syariah juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Seorang boleh mencari keuntungan dalam memiliki kekayaan, tapi itu harus memperhatikan hak orang lain serta kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dapat berjalan secara lebih harmonis dan manusiawi. Di era modern saat ini, tantangan ekonomi semakin kompleks akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan persaingan bisnis semakin ketat. Munculnya berbagai masalah seperti penipuan, reputasi online ilegal, pinjaman terbungan tinggi, dan perilaku konsumtif masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teknologi syariah menjadi sangat penting agar masyarakat mampu menjalankan kegiatan ekonomi serta lebih bijaksana dalam bertanggung jawab. Generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di masa depan. Generasi muda dapat memanfaatkan teknologi untuk menggunakan usaha halal, mengembangkan bisnis syariah, mempromosikan produk lokal, serta menggunakan media digital secara produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui penerapan ekonomi syariah diharapkan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, aman, harmonis, dan penuh keberkahan. Kesenjangan sosial dapat dikurangi, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, dan hubungan sosial antara manusia menjadi lebih baik. Pada hakikatnya, ekonomi syariah mengajarkan bahwa keberhasilan hidup tidak hanya diukur dari banyaknya harta dan keuntungan materi, tapi juga dari ketenangan hati, keberkahan rezeki, serta manfaat yang diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, tiap perlu memahami, mempelajari, dan menerapkan nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya kehidupan yang lebih baik dunia maupun di akhirat. Nah, demikian penjelasan mengenai pembandingan sistem ekonomi syariah dan ciri-ciri utama ekonomi syariah yang dapat saya sampaikan.
Dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa setiap sistem ekonomi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Namun, ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, tapi juga memperhatikan nilai moral, etika, dan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan hidup. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab agar mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Melalui penerapan prinsip ekonomi syariah diharapkan tercipta kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan penuh kedamaian. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah. Karena itu, kegiatannya generasi muda harus mampu memanfaatkan perkembangan zaman secara positif dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan serta memberikan manfaat bagi semua dalam memahami pentingnya ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, baik dari segi penjelasan maupun penyusunan kata-kata. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan dan menyimak materi ini dengan baik. Semoga ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.